Halo kawan, apa kabar kalian semua? Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ban? Yap, apa yang terpikir oleh kalian setelah mendengar kata ban? Ban sepeda? Ban motor? Ban mobil? Yap, semua ban berbentuk bulat dan terbuat dari karet. Tapi, apa jadinya kalau ban bisa gelinding sendiri? Pasti kalian akan lari terbirit-birit bukan? Yang lebih parah lagi, ban ini suka membunuh orang. Rubber adalah film horor satir independen Prancis berbahasa Inggris 2010 tentang ban yang menjadi hidup dan membunuh orang dengan kekuatan psikokinetik. Disutradarai dan ditulis oleh Quentin Dupieux. Film ini diproduksi oleh Realities Films. Sempat ditayangkan di Festival Film Cannes pada tahun 2010, di mana film tersebut mendapat ulasan positif dari para kritikus. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak alur cerita film Rubber. Sekelompok orang di gurun California berkumpul untuk menonton film. Seorang serif bernama Chad menunjukkan bahwa banyak momen di bioskop terjadi karena tanpa alasan, bahwa hidup ini penuh dengan tanpa alasan, dan bahwa film ini adalah penghormatan kepada tanpa alasan. Chad terkadang berpartisipasi dalam aksi naratif dan terkadang mengomentarinya. Seorang akuntan kemudian membagikan teropong kepada kelompok tersebut dan mengendarai sepeda. Para penonton kemudian mulai melihat melalui teropong dari kejauhan, menunggu film dimulai. Sepanjang film, sekelompok orang ini kembali untuk mengukur reaksi mereka terhadap apa yang telah terjadi sejauh ini. Di suatu tempat di gurun California, sebuah ban bernama Rubber tiba-tiba hidup. Awalnya, dia belajar bagaimana berdiri tegak dan kemudian bagaimana menggelinding. Dia menemukan botol air plastik dan kalajengking dan langsung menghancurkannya. Di tengah jalan menemukan botol, tetapi tidak dapat dihancurkan dengan menggilasnya. Robert menemukan bahwa secara psikokinetik dia dapat menyebabkan botolnya retak. Dia menguji kekuatan barunya pada kaleng dan kelinci, membuatnya meledak. Robert kemudian melihat seorang wanita lewat dan mencoba menggunakan kekuatan padanya. Namun, ia hanya berhasil membuat mobilnya mogok. Saat ban mulai menggelinding ke arah mobilnya yang macet, sebuah truk datang dan menabraknya. Ini memutuskan sambungan, memungkinkan mobil wanita tersebut untuk hidup kembali dan dia melanjutkan perjalanannya. Ban meledakkan burung gagak, kemudian menemukan pria yang mengemudikan truk yang menabraknya dan meledakkan kepalanya. Sesampainya di kota gurun terdekat, Robert bertemu dengan wanita yang tadi dilihatnya. Dia tinggal di sebuah motel dan, setelah melihat dia mandi melalui pintu yang terbuka, ban masuk ke kamar di sebelahnya. Setelah pelayan motel menemukan ban itu mandi dan melemparkannya keluar kamar. Robert masuk kembali ke kamar dan meledakkan kepalanya. Chad, serif dari pembukaan film, muncul untuk menyelidiki pembunuhan tersebut. Untuk penonton dalam film, 2 hari telah berlalu dan kebanyakan dari mereka kelaparan, akuntan membangunkan mereka dan menyajikan mereka dengan kalkun panggang. Tak lama kemudian, mereka mulai menderita sakit perut yang hebat. It was a trap. A trap? Someone did you on. Kembali ke cerita yang tepat, Chad sedang menginterogasi pemilik motel, hanya untuk berhenti tiba-tiba saat alarm berbunyi. Dia mengumumkan racun dari kalkun telah melakukan tugasnya, dan mencoba mendesak karakter lain untuk pulang, karena penonton sudah mati dan filmnya sekarang sudah selesai. Karena malu, Chad harus melanjutkan plot dan kembali ke interogasinya. Chad menyaksikan Robert membunuh pemilik motel yang telah menganiaya itu dan memimpin polisi dalam perburuan ban. Akuntan tersebut kemudian memberitahu Chad bahwa salah satu penonton, seorang pria berkursi roda, belum makan makanan beracun sehingga filmnya belum berakhir.
Sementara itu, akuntan mencoba meracuni pria di kursi roda dengan lebih banyak makanan, tetapi memakannya sendiri dan mati. Oh, holy shit. Oh, God! Robert bertemu dengan sekelompok orang yang membakar tumpukan besar ban, lalu film tersebut melompat ke 3 hari kemudian yang menunjukkan hasil pembunuhannya. Polisi menemukan ban yang menonton program balap mobil di sebuah rumah, membunuh penghuninya. Stay put, we're on our way. Chad memasang manekin menyerupai wanita dengan dinamit. Bermaksud agar ban meledakkan kepala boneka itu, dengan demikian juga meledakkan dirinya sendiri. Namun, ketika Robert menghancurkan kepala boneka itu, dinamitnya tidak meledak. Pria di kursi roda itu mengolok-olok Chad karena rencananya yang gagal, membuat Chad cukup marah untuk begitu saja mengakhiri film dengan hanya menembak Robert dengan senapan di luar layar. Setelah itu dia melemparkan jenazahnya kepada pria di kursi roda, yang terus mengkritiknya karena yang anti klimaks. Hampir segera Robert muncul dari rumah yang terlahir kembali sebagai sepeda roda 3, mendorong pria di kursi roda untuk memprotes kepada Chad bahwa film tersebut belum berakhir. Gagal melakukannya, dia memprotes Robert bahwa dia adalah anggota audiens dan tidak dapat dibunuh. Robert mulai berguling di jalan, merekrut pasukan ban di sepanjang jalan, akhirnya berguling ke Hollywood, di mana film itu berakhir. Itu dulu ya pembahasan film kali ini, semoga ada faedahnya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini, agar kami lebih semangat membuat pembahasan film lainnya. Atau kalau kamu mau request film yang mau kita bahas di next video, boleh banget, tinggal tulis di komen aja ya.